Halo Kak Hafiz, Iya, iya deh. bagaimana kabar Kak? Assalamualaikum, alhamdulillah. Bagus di anunya deh. Iya Kak. Jadi ini Kak, sudah banyak partisipan Kak, mungkin bisa langsung kita mulai di Kak. Oh Bu, boleh lanjut ya, lanjut ya. Apa perkenalan ya? Iya Kak, jadi bisa mungkin Kak perkenalan sedikit Kak. Oh iya, iya. Lanjut bikin dulu deh. Jadi malam ini Kak, kita bakalan ngobrol tentang jadi bagaimana sih Kak kemarin Kak Hafiz memilih menjadi dokter militer dan apa saja sih Kak yang perlu disiapkan untuk mendaftar dokter militer dan bagaimana sih Kak sebenarnya tugas-tugasnya dokter militer itu sendiri Kak. Jadi mungkin Kak bisa diceritakan sedikit tentang pengalaman Kak Hafiz kemarin mendaftar menjadi dokter militer Kak, yang tentunya tidak semua orang bisa Kak dan tidak semudah yang kita pikirkan Kak. Jadi mungkin langsung saja saya serahkan ke Kak Oh Hafiz. langsung deh. Iya, iya. Kita berangkat duluan, jadi nanti Bapak berangkatnya nyusul. Ya, langsung jadi. Kelihatan juga deh, jelas jadi suaraku. Jika Jelas jadi. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ada di Instagram Ikarilas ya yang sedang bergabung, silahkan bergabung. Jadi hari ini kebetulan kemarin diundang sama Ketua IKA untuk memberikan materi mengenai dokter militer, pengalaman dunia seputar dokter maupun seputar dunia militer. Gitu ya deh. Jadi sebelumnya mungkin ada beberapa yang perlu saya luruskan. Saya alumni Pondok Pesantren Ujung angkatan ke-8. Jadi kalau yang tidak tahu, saya satu letting dengan Dr. Irfan Dinata. Sama Abdul Malik mungkin, Akbar Kartono, Yasir Usman, itu teman letting saya. Dan aku udah tahu Ustaz Yasri, udah tahu semua itu insya Allah. Lanjut aja. Sorry ya, tadi ada gangguan sedikit. Jadi dilanjut ya. Jadi selain angkatan 8 dari Pondok Pesantren Ujung, saya juga sebenarnya belum selesai internship. Jadi kemarin tuh hanya berjalan 4 bulan internship di RSUD Sinjai, belum selesai. Tertunda karena waktu sementara melaksanakan internship itu kebetulan keterima dokter militer juga. Akhirnya internshipnya ditunda, dilanjutkan pendidikan militer seperti itu. Itu yang perlu saya luruskan. Terus langsung ke materi aja ya. Mungkin udah banyak yang bergabung. Nanti bisa langsung tanya aja deh ya. Iya Kak, mungkin jawabnya. Ini Fitri kan? Fitri toh? Iya. Ya, jadi kalau misalnya ada langsung bertanya bisa langsung dijawab gitu ya deh. Iya Kak. Tadi pertanyaannya masalah apa? Mengenai pengalaman. Iya Kak, jadi mungkin bisa diceritakan tentang pengalaman kemarin Kak pas mendaftar jadi dokter militer Kak. Pengalaman mendaftar. Jadi saya cerita juga, mungkin teman-teman sudah tahu semua kalau sebelumnya saya alumni Pondok Pesantren, salah satunya penerima beasiswa PBSB, penerimaan beasiswa santri berprestasi, jurusan pendidikan dokter di Universitas Islam Malang. Saya berdua sama Dr. Fandinata itu bareng. Nah, setelah saya pendidikan dokter di Unisma Malang, selesai itu ada namanya internship. Jadi pas daftar internship berjalan 4 bulan itu tertunda karena saya sambil internship juga ikut daftar. Jadi pengalaman daftar itu kalau nggak salah Januari. Memang tentara itu ada jalur khusus. Jadi jalur khusus perwira namanya SEPA PKTNI gitu kan. Sekolah perwira prajurit karir Tentara Nasional Indonesia. Di situ tentara merekrut, di dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia merekrut perwira
yang sudah berkarir, dalam artian sudah sekolah. Banyak jurusan, ada jurusan hukum, salah satunya teknik, bahkan ada pelayaran juga ada. Semua jurusan, bahkan jurusan seni juga ada. Jadi sistem perekrutannya gitu, tiap tahun diadakan. Jadi Tentara Nasional Indonesia mengadakan perekrutan itu. Namun dalam hal ini saya itu masuk di khusus tenaga kesehatan. Jadi PAPK yang khusus tenaga kesehatan. Jadi angkatan saya ada 122 orang itu, 11 jurusan. Mulai dari kedokteran gigi, keperawatan, terus ada rekam medis, elektromedis, ada radioterapi, radiografer dalam hal ini, ada juga fisioterapi. Jadi ada banyak jurusan yang diterima, tapi khusus tenaga kesehatan yang saya masukin waktu itu. Pendaftarannya mulai Januari sampai Februari, kemudian tesnya itu berkala. Tesnya ada tes per provinsi, itu istilahnya kita sebutnya Panda. Nanti di tiap-tiap Panda yang ada di Indonesia, misalnya kalau di Sulawesi Selatan itu Pandanya Makassar, Panda Hasanuddin. Nah, di situ kita diseleksi per provinsi. Kebetulan saya waktu itu karena isimnya di Sinjai, makanya saya daftarnya lewat Panda Makassar. Sebenarnya bisa, kita mau daftar di Panda manapun itu bisa, selama kita ngurus pemindahan tempat tinggal istilahnya, bisa. Nah, karena saya di Makassar, saya daftar sambil ikut isip. Jadi Januari itu ada banyak berkas yang kita sediakan, mulai dari berkas persetujuan orang tua. Jadi yang terpenting dalam daftar berita itu persetujuan orang tua pertama. Kalau yang sudah menikah itu persetujuan dari istri ataupun suami. Jadi syarat untuk mendaftar dari jalur tenaga kesehatan ini salah satunya itu harus tentunya bersarjana, karena di situ ada prosesnya, Dek. Jadi yang profesi minimal usia berapa tahun. Kalau yang untuk profesi itu usia minimal 32 kalau nggak salah. Jadi selama usianya 32, mau sudah menikah, mau anaknya berapa, itu bisa daftar. Selama jurusan tersedia. Misalnya kemarin kan ada kedokteran umum, bisa daftar. Nah, terus kalau yang selain dokter, seingat saya selain dokter itu sepertinya tidak boleh menikah. Syaratnya tidak boleh menikah. Hanya dokter saja yang boleh menikah untuk daftar jalur tentara ini. Nah, setelah nanti diseleksi provinsi, itu tesnya banyak, Dek. Jadi tesnya itu mulai dari hari pertama itu administrasi. Jadi persetujuan orang tua, terbukti bahwa tidak ada suap, kemudian orang tua siap ditempatkan di manapun nanti kerjanya, terus tanda bahwa siap mengabdi, segala macam itu ada berkasnya. Kalau nggak salah itu ada 11 lembar. Jadi 11 lembar itu kita buat sebanyak-banyaknya dalam bentuk 5 rangkap. Itu diurusnya di kelurahan segala macam. Jadi emang agak masalah administrasi untuk daftar dokter militer itu agak ketat. Datanya itu perlu banyak gitu. Nah, setelah tes administrasi berkas kita selesai, nanti ada panggilan selanjutnya. Itu diadakan lagi tes, kalau nggak salah itu tes kedua itu tentang pemberkasan akreditasi. Biasanya yang dilihat sekolah, Dek. Jadi penting juga tuh buat teman-teman yang kuliah, misalnya kesehatan ya, atau jurusan lain pun. Salah satu berpengaruh itu universitas. Jadi universitasnya itu apakah tergolong akreditasi A atau B. Nah, itu nanti ada poin-poinnya. Kan di persyaratan juga udah tertulis misalnya akreditasi B atau akreditasi A itu minimal berapa IPK dan syarat IP. Jadi penting, Dek. Maupun kalian misalnya contoh ya, karena mayoritas negeri ya kayak UIN dan Unhas ya di Makassar lah, kita anggap lingkup Makassar. Nah, itu kalau misal kalian mau daftar itu minimal IPK 2,75. Jadi kalau 2,75 itu udah bisa mengajukan. Sedangkan kalau yang swasta, mohon maaf, contohnya universitas swasta kayak kampus saya juga swasta Universitas Samalan itu kita minimal IPK 3. Minimal IPK 3. Nah, itu pengaruh nanti dijumlahkan jadi tes berapa. Itu di Panda Sulsel. Karena di tiap-tiap Panda itu sedikit berbeda, ada yang duluan anunya ada enggak. Nanti setelah berkas administrasi selesai, itu kita lanjut lagi tes wawancara, Dek. Jadi ada namanya tes wawancara mental ideologi. Nah, di sini tuh kita ditanya mengenai kesiapan ideologi kita masing-masing, pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan ideologi negara lah. Nah, makanya perlu matang tuh buat teman-teman yang mau daftar. Lebih banyak bisa kita nonton di YouTube materi-materi mental ideologi seperti apa.
Nah, selanjutnya setelah tes ketiga, tes keempat ada lagi tes kesehatan. Nah, ini yang salah satu tes yang paling penting. Jadi kita lengkap tuh dari cek kesehatan, dari gigi, semua anatomi tubuh, ada yang berkelainan yang istilahnya menurut syarat tentara ya, sesuai standar pemeriksaan prajurit sama. Seluruh Indonesia sama, ada standarnya. Bahkan di ronsen, diambil darah segala macam. Nah, ketika dalam hal itu ada yang kurang, itu jadi pertimbangan. Jangan dikira misalnya giginya berlubang nggak bisa lolos. Itu bisa saja terjadi lolos, itu tergantung kondisi nanti. Ternyata pas pendaftaran dilihat potensinya bisa, jadi hal-hal kesehatan yang istilahnya masih bisa diubah atau masih bisa diobati itu kadang dimaafkan, istilahnya masih diberi kesempatan gitu. Sedangkan yang emang mohon maaf kayak udah ada gula itu istilahnya pertimbangan istilahnya lolosnya itu agak berat. Jadi ada beberapa penyakit-penyakit yang istilahnya perlu dipertimbangkan gitu. Nah, itu tes kesehatan. Yang terakhir, tes garjas istilahnya, jasmani. Jadi di situ kita dibawa ke Kodam masing-masing, kita tes kayak kesehatan. Jasmani. Jadi lari 12 menit itu berapa putaran dalam jaraknya biasanya ambil berapa gitu. Itu kalau ada juga yang tes kayak biasa, push up, pull up gitu kan. Restock lah istilahnya. Itu diambil terus sit up, ada juga renang dites semua. Nah, setelah rangkaian itu berjalan 2 minggu deh. Jadi 2 minggu kita tes bolak-balik Makassar. Waktu itu saya dari Sinjai Makassar. Setelah tes 2 minggu, nunggu pengumumannya itu juga 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu itu udah keluar pengumuman bahwa kita dipanggil untuk mengikuti seleksi nasional. Nah, seleksi nasional ini setiap perwakilan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia atau panda-panda yang ada di Indonesia itu dikumpulkan di satu tempat. Jadi udah kayak macam asrama, namanya Rindam Jaya di Jakarta. Itu kita dipanggil, semua elektronik disimpan, kita dites kayak di karantina seperti itu. Karena kebetulan waktunya itu kan lagi maraknya pandemi ya, jadi persyaratannya itu harus ada swab dan segala macam lah. Habis itu sampai di sana kita di swab juga. Nah, itu udah ada tuh perwakilan setiap daerah dikumpulkan kita di selama 2 minggu. 2 minggu itu sama deh tesnya kayak di provinsi, bedanya lebih lengkap, lebih komplit. Terus ada tes-tes kayak psikotesnya, jadi semua pakai sistem CBT. Kalau di tentara sekarang tes tentara itu rata-rata pakai komputer, jadi kita tesnya langsung komputer, udah ada waktunya, udah mirip kayak ujian kedokteran sih sebenarnya. Udah selesai, tiba-tiba soalnya lanjut, udah isi nggak isi udah lanjut terus. Nah, tes itu ada lagi pengumuman kemarin saya itu setelah tes wawancara psikotes ada juga tes kejiwaan, itu ada juga. Jadi di nasional, bedanya nasional sama provinsi itu, di nasional itu lebih banyak syarat-syarat untuk macam-macam dari tesnya lebih banyak. Jadi lebih ketat juga misalnya. Rangkaiannya setelah 2 minggu melaksanakan tes itu, dulu anggapan saya kira setelah tes itu bisa langsung pulang tuh. Istirahat dulu kan waktu itu aku masih ingat waktu itu Ramadan pas bulan puasa, jadi anggapannya saya kira bisa pulang udah lolos. Ternyata setelah lolos sudah pengumuman nih, saya sebut saya Dokter Hafiz lolos gitu, itu kita langsung naik bus langsung menuju Magelang, langsung ke pusat pendidikan di Magelang. Jadi langsung masuk Akmil, kita mulai sebenarnya belum mulai pendidikan tapi udah mulai ditampung di sana. Pas tepat 5 Mei ya, pas 1 Mei kita buka pendidikan. 5 Mei, pas tanggal 5 bulan Mei itu baru dibuka pendidikan. Jadi kita resmi sebagai calon prajurit siswa, atau biasa orang bilang cakrasis. Di situ udah mulai ditempa. Jadi anggapannya orang kok beda ya, kok dokter bisa jadi sama deh. Jadi perlakuannya, pelatihannya, sistem pendidikan itu sama seperti pelatihan-pelatihan perwira. Yang membedakan kami yang khusus kesehatan itu punya profesionalitas di bidang masing-masing, bedanya itu. Tapi untuk pelatihannya sama, semua ya mesti adik-adik mesti tahu lah bagaimana pendidikan militer, ada senjata segala macam, latihan semua itu semua kita lakukan selama 3 bulan pendidikan dasar, Diksari istilahnya, pendidikan dasar prajurit. Setelah 3 bulan, habis itu naik pangkat juga. Jadi tentara itu selama pendidikan kita ada naik pangkatnya juga, mulai dari prasis, naik prasis. Setelah naik prasis itu nanti jadi sarsis. Setiap next itu ada beberapa materi-materi yang istilahnya makin lama makin bertambah, makin banyak. Berjalan 7 bulan karena kondisinya kami ini juga COVID, jadi
eh, Panglima memerintahkan kita untuk melaksanakan Satgas. Jadi kami waktu itu samping kami mengikuti pelatihan pendidikan sebagai prajurit, kami juga melaksanakan perintah negara. Jadi mengikuti Satgas. Kita membantu atas dasar perintah Panglima Tinggi Tentara Nasional Indonesia kayak ikut Satgas. Jadi teman-teman waktu itu bahkan kami dikirim ke Wisma Atlet langsung, markasnya COVID istilahnya ya, teman-teman. Jadi kita dibawa ke Wisma Atlet itu, harapannya dengan adanya tenaga kesehatan dari Tentara Nasional Indonesia ini bisa membantu mengurangi atau bisa menekan perkembangan penyebaran COVID seperti itu. Mulai dari jaga Wisma, jaga tower, sampai vaksinasi daerah Jakarta. Setelah itu, alhamdulillah ternyata harapan yang dari pertama kasus di Wisma Atlet itu 11.000, mulai turun jadi 1.000 pasiennya. Akhirnya lanjut lagi, kami dikirim lagi Satgas. Jadi di samping kami melaksanakan perintah Panglima Satgas, kami juga melakukan pelatihan pendidikan, deh. Jadi tetap juga mengikuti pelatihan prajurit yang seperti prajurit pada umumnya, pelatihan menembak, lempar bom, dan segala macam yang ya layaknya tentara perwira kita mengikuti. Bebannya di situ. Nah, berjalan setelah itu, pas tepat tanggal 12 November, alhamdulillah, saya dilantik di Mabes TNI waktu itu karena kondisi COVID, jadi kita tidak bisa mengundang orang tua. Jadi pertama juga dalam sejarah itu perwira PAPK dilantik di Mabes TNI. Karena mengingat kondisi sambil Satgas juga mau dilantik seperti itu, deh. Jadi waktu itu kondisinya memang harapannya kan pengennya orang tua hadir. Biasanya sebelumnya gitu orang tua datang menyambut anaknya segala macam. Cuma namun kondisinya COVID jadi tidak diundang. Setelah upacara kami dikembalikan ke satuan masing-masing. Yang awalnya kan ada tuh angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara. Itu dipecah. Nanti setiap satuan mengambil masing-masing seperti itu. Akhirnya kebetulan angkatan darat kami diberi waktu cuti 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu itu ya kembali ke rumah, alhamdulillah bisa ketemu sama keluarga. Itu perjalanan sih, kalau masalah pengalaman mulai dari mendaftar, dari dokter militer, pendidikan sampai selesai. Kalau masalah detailnya bisa sih nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya masalah detail nanti silahkan ditanya aja. Terus apa lagi deh mau nanyanya nih? Halo? Baik Kak, untuk tugas dokter militer sendiri Kak, apakah berbeda dengan dokter-dokter umum pada umumnya Kak atau bagaimana Kak? Kalau dari tugas dasar beda deh. Jadi kebetulan karena kami sebagai dokter militer itu sumpahnya nambah. Kalau misalnya pada dokter umum, mohon maaf ya, pada dokter umum biasanya kan sumpahnya sebagai sumpah dokter. Kalau kami nambah, ada sumpah prajurit. Yang membedakan itu dasar kerjanya deh. Jadi kami lebih mengutamakan, bukan dalam hal arti mengutamakan, tetap menyetarakan masalah dunia kesehatan. Tapi kami itu fungsinya memang gimana caranya prajurit ini dijaga kesehatannya, ya kan? Terus bagaimana kita berkarir di dunia militernya, itu yang membedakan sebenarnya. Sedangkan kalau masalah pengobatan segala macam sama deh, karena istilahnya yang kami bawa pun ilmu kedokteran umum yang kita bawa ke militer. Fungsinya gimana caranya membantu militer dalam urusan kesehatan. Seperti itu. Yang membedakan cuma itu. Karena kami ada sumpah prajuritnya juga, bahkan ada sumpah perwiranya. Jadi sumpahnya banyak nih, agak berat nanti pertanggungjawabannya. Gitu deh. Itu ya kalau dari membedakan dari segi kerja ya. Ya intinya kami ini profesionalitas yang dimiliterkan. Nah, gitulah. Intinya gitu. Profesionalitasnya ada, cuma dimiliterkan. Seperti itu deh. Ada lagi mungkin pertanyaan? Mungkin yang ikut live mungkin ada pertanyaan mungkin seputar dunia kedokteran bisa, cara mungkin ada yang nanya cara daftarnya kayak mana, metodenya seperti apa, bisa silakan. Saya bisa jelaskan secara detail. Kebetulan waktu itu saya juga dari dulu sih memang kalau ditanyakan misalnya kenapa sih mau jadi dokter militer gitu ya. Padahal sudah jadi dokter banyak tuh pertanyaan kayak gitu mesti. Padahal udah jadi dokter nih, ngapain jadi tentara gitu kan.
Jawabannya saya sebenarnya simpel deh. Jadi waktu itu memang entah kenapa ketika saya bergabung, dulu nggak punya cita-cita jadi dokter. Saya dari awal nggak pernah punya cita-cita jadi dokter. Cuma karena kesempatan itu ada. Ya, kebetulan juga saya orangnya menyesuaikan. Ketika kesempatan beasiswa itu ada, mau nggak mau saya harus menjalani, mengikuti amanah. Yang awalnya tidak ada niat, mulai ada rasa, lama-lama menekuni dan udah mulai tanggung jawab. Kayaknya udah harus fokus nih sama dokter nih. Nah, pas masuk ke terima dokter itu pikiran saya udah kayaknya bagus nih kalau saya jadi dokter militer itu. Ketika teman-teman pada sibuk, wah saya mau jadi spesialis gitu kan, nanti saya mau jadi spesialis. Saya enggak. Jadi saya memang menjadi militer. Jadi waktu itu pas 2014 kalau nggak salah. Di bio IG saya itu udah saya ubah gitu. Ya kalau ketika orang bionya student, medical student gitu ya. Kalau saya sih nulisnya udah medical dokter gitu aja. Niatnya ya entah orang mikirnya sombong atau enggak, saya niat dalam hati itu pengennya gapai cita-cita itu gitu. Teman-teman saya pun bilang, emang Apis dari dulu udah masang bio kayak gitu ya. Alhamdulillah sudah tercapai gitu. Itu sih cita-cita. Kalau ditanya kenapa, ya udah cita-cita aja gitu kan. Nah, kebetulan dalam keluarga emang saya bukan latar belakang keluarga militer. Satu, dua juga bukan latar belakang kesehatan. Jadi ya biar keluar dalam keluarga itu misalnya butuh dokter tuh ada gitu kan. Kalau misalnya butuh perwira tentara juga ada, itu sih bahasa simpelnya gitu loh. Kalau ditanya. Kini ada yang ditanyakan, Dek. Kalau Jadi ini ya, dokter juga kan? ya Kak, Dokter juga kan? belum Kak, semester 7 Kak. Oh, ya tapi maksudnya mahasiswa dokter ya, medical student ya. Ya Kak. Apalagi ya? Jadi ini kan dari Kak Rafli, persoalan penempatan tugasnya Kak kalau untuk dokmil. Iya, yeah. Rapli. Oke, oke. Masalah apa deh tadi? Penempatannya? Iya Kak, penempatan tugas Kak kalau untuk dokmil. Oh iya. Kalau untuk dinas, jelas deh yang namanya kamu udah masuk tentara ya. Mau kemana pun udah sesuai perintah. Mau penempatannya di pelosok mana, yang namanya tentara kita harus siap. Jadi untuk masalah dinas, terus terang saya pun tidak tahu bakal saya ditempatkan di mana gitu. Itu semua yang ngatur di atasan. Jadi kalau atasan bilangnya, udah kamu misalnya ke Bone, udah ke Bone gitu. Nah, misalnya kamu ke Sumatera, Papua, udah nggak ada tolak ukur. Bilang di sana bakal berat, udah itu udah resiko, udah istilahnya kita udah siap nanggung. Dimanapun ditempatkan kita siap. Itu untuk masalah dinas. Nah, cuma untuk masalah lingkup kerja, kalau misalnya orang kira dokter militer, dia bakal ditempatkan di rumah sakit tentara gitu ya. Tidak semua, tidak semua. Jadi nanti ada memang khusus dokter yang tugasnya ikut di batalion, di pasukan. Kalau misalnya adik pernah nonton apa ya, kayak perang-perang gitu ya. Nah, tetap ikut perang kita, tapi yang menjadi bagian medisnya gitu. Misalnya kalau ada yang luka gitu ya, kita yang kerjakan. Itu gambarannya. Kalau misalnya ada perang kan sejauh ini kan belum ada perang. Jadi tetap kita tetap mengikuti kondisi apa status, misalnya orangnya dibawa ke bagian tempur, ya udah kita di bagian tempur. Tapi bukan berarti kita nggak ada kerjaan deh. Jadi tetap tentara itu tiap hari latihan, mengasah skillnya. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan sebagai tentara yang tugasnya menjaga kedaulatan negara dan rakyat, ya udah kita harus siap gitu. Jadi tiap hari latihan gitu. Kalau bilang tentara kan nggak ada perang nih, berarti tentara nggak kerja. Enggak, kita tetap kerja. Nah, sedangkan kita dokter ini ada nilai plusnya juga. Jadi karena di samping sebagai tentara, prajurit, kita juga menjalankan tugas sebagai dokter juga. Jadi tetap ngisi di rumah sakit tentara gitu. Pada umumnya sama orang umum juga kita obatin, nggak ada bilang tentara aja. Tapi kita lebih mengutamakan tentara karena sebagaimana motonya kita itu profesionalitas yang dimiliterkan seperti itu. Untuk masalah dinas seperti itu ya. Jadi mau dilempar di mana aja nggak tahu. Cuma kebetulan sekarang karena masih di Jakarta, masih di Pusdikes, bakal melanjutkan karena tentara itu kita bakal sekolah melanjutkan keahlian istilahnya kecabangan, masalah keilmuan kita itu diupdate terus, maka akan sekolah terus gitu. Nah kebetulan nanti di Jakarta ini bakal melanjutkan pendidikan kecabangan gitu. Jadi kalau ditanya stay di mana, sekarang masih di Jakarta sih. Gitu. Selanjutnya Kak, ini ada pertanyaan Iya, mau nanya dong Kak, pengalaman Kakak menghadapi psikotes dan tes kejiwaan bagaimana, boleh bagi tips Kak?
Ya, tips anu ya, tes psikologi sama kejiwaan ya. Kalau gitu nggak ada trik sendiri. Sebenarnya kalau yang namanya tes kejiwaan atau psikologi itu murni istilahnya dari masing-masing. Istilahnya kita kesiapan ada, misalnya membaca atau latihan soal-soal psikotes ya. Tapi itu kan kalau psikotes kan kayaknya hampir semua orang sama ya, atau instansi sama ya, kayak tes masuk perguruan tinggi ada psikotesnya juga tuh. Kebetulan sepertinya sama, nggak ada yang beda. Kalau kejiwaan sendiri ya sebenarnya nggak perlu ada yang disediakan, selama jiwanya bagus saja bisa sih. Itu kalau ditanya masalah tesnya. Tapi kalau tips and tricksnya banyak mas sekarang. Bisa nonton di YouTube gimana trik-triknya, atau personal juga bisa gitu. Karena apa ya, tes kejiwaan itu tiap-tiap orang beda. Mau dipaksa gimana pun nanti kondisi masalah atau kondisi jiwa orang itu beda-beda. Jadi nggak bisa disamakan gitu loh. Jadi emang perlu dilatih atau dikhususkan pribadi masing-masing. Tapi kebetulan saya nggak ngikut sih, saya nggak ikut pelatihan kayak gitu, cuma berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi tes kejiwaan itu kan kita ada beberapa soal yang kita jawab, masalah sosialita kalian seperti apa, ketika temanmu kayak gini itu kan pertanyaan-pertanyaannya istilahnya nggak perlu berpikir ya. Misalnya ditanya, kamu lebih senang dihormati atau kamu lebih senang membantu teman? Itu kan ada pilihan kanan kiri tuh, ya kan, tinggal pilih kanan atau kiri kan. Istilahnya itu kan nggak perlu istilahnya, oh ini jawaban yang benar yang mana ya, enggak, tergantung kita sukanya yang mana. Jadi murni dinilai kejiwaan kalian. Jadi selama pikirannya positif aja, pasti jiwanya bagus gitu. Nah nanti selesai di tes komputer CBT itu bakal dites ulang dengan ahli jiwa juga. Jadi psikiater nanti akan tes kita, ditanya, oh kamu coba ceritakan pengalaman seperti apa. Ya udah kita ceritakan, saya dulu kayak gini gini gini. Dia nanti menilai, oh ternyata orang ini komunikasinya bagus. Oh dari soal-soal yang dia jawab memang dia lebih rata-rata, oh bisa jadi pemimpin. Oh orang ini sosialnya bagus. Apakah dia introvert atau enggak? Paling dinilai kayak gitu. Jadi kalau tips and tricksnya mau bagus hasilnya, udah berpikir positif gitu. Positif yang istilahnya jawaban yang lebih ke Anda gitu. Jawabannya yang positif, misalnya lebih senang dipuji atau enggak gitu kan. Tergantung kan, biasanya orangnya agak ya udah lebih suka dipuji gitu kan. Nah, itu nanti ditanyakan pas wawancara, oh kamu emang suka ya kalau misalnya ada yang ngasih apresiasi. Tergantung pribadi masing-masing, mau jawab jujur terserah. Nanti kan dites sama psikiater, wawancara dia bisa tahu orang ini kayak gini tipenya, layak jadi atau enggak. Gitu sih kalau tes psikiater sama psikotesnya itu. Banyak-banyak belajar aja, sama nonton YouTube gitu kan ada tuh metodenya, nanti ada tes gambar lah, tes apa macam-macam itu banyak tuh. Saya rasa kalau mau nanya trip lebih bagus nanya sama yang istilahnya udah punya. Kalau saya kan belum juga, nilai saya juga bagus kan, cuma tahu lulus atau enggaknya. Begitu deh. Ada lagi? Jadi ada pertanyaan dari Kak Tri Sutrisno, Kak, bagaimana cara menjaga kebugaran badan agar lebih ideal? Oh iya, bagus juga pertanyaannya. Jadi yang namanya tentara itu ya mungkin di sini mungkin yang nonton ada kakak-kakak atau kanda-kanda, adik-adik atau senior-senior. Jadi mohon maaf kalau misalnya salah ya. Untuk menjaga kebugaran badan tetap ideal, jawabannya cuma satu deh, bisik. Bisik itu bina fisik. Jadi tentara itu wajib yang namanya menjaga atau membina fisik. Membina fisik banyak, bisa lari, menjaga pola diet atau makanan. Intinya gitu, tentara itu tiap hari olahraga deh gitu ya. Makanya dulu pas saya masuk mendaftar itu dokter militer, berat saya 96 kilo. Waktu itu berat saya 96 kilo, setelah ikut pelatihan atau pendidikan tentara ini sekarang jadi 76. Tapi ya karena udah selesai ya, udah mulai naik-naik, nambah 2 kilo, akhirnya jadinya 78 sekarang gitu. Tapi alhamdulillah dari 96 kilo jadi 78. Ya karena itu deh, kita tiap hari olahraga. Ya kalau ditanya gimana menjaga tubuh ideal, itu olahraga. Mau makan apa aja silakan sih kalau saya. Mau masih muda, tapi jangan lupa olahraga. Itu deh. Ada lagi?
Mungkin juga Kak, lama pendidikan di menjadi dokter militer Kak, mungkin bisa lama pendidikannya Kak. Oh, lama pendidikan ya. Jadi lama pendidikan seperti yang saya jelaskan kemarin. Itu biasanya tiap angkatan itu beda ya, seingat saya. Tapi normalnya itu 7 bulan ya. Normalnya itu 7 bulan. Kalau nggak salah senior saya ada yang 5 bulan kalau nggak salah. Apa 6 bulan ya? Pokoknya normalnya itu 7 bulan. Saya juga lupa apa ada enggak. Yang jelas untuk pendidikan khusus tenaga kesehatan itu 7 bulan. Jadi 3 bulan pertama itu kita benar-benar murni pelatihan di Diksari, pelatihan dasar tentara. Jadi pelatihan prajurit dasar lah istilahnya, namanya Diksari. Nah itu 3 bulan deh. Jadi hampir semua perwira tentara itu pelatihannya kayak, bahkan semua tentara lah, polisi juga sepertinya itu pelatihannya 3 bulan, untuk pelatihan dasar istilahnya, pelatihan prajurit dasar. Nah itu 3 bulan. Setelah 3 bulan, nah itu biasanya kalau di Sepa PK itu naik pangkat, yang awalnya dari caprasis jadinya prajurit siswa. Kemarin kan masih calon. Setelah tiga bulan pendidikan, setelah di wisuda prajurit, nah itu jadi prajurit siswa. Jadi sudah mengenyam pangkat, udah ada pangkatnya, jadi udah prajurit siswa. Itu selama 2 bulan, 2 bulan ya, 2 bulan. Jadi 3 bulan pendidikan dasar, 2 bulannya itu pendidikan prajurit siswanya itu udah mulai dikenalkan materi-materi tentang kedalaman organisasi tentara. Yang awalnya dasar kayak pembinaan agama, pembinaan materi-materi dasar kayak baris berbaris, pemakaian senjata, penghormatan sesama militer, itu materi dasar. Sedangkan kalau udah 2 bulan itu udah mulai naik tingkat, udah mulai membahas tentang kedalaman organisasi tentara seperti apa, mengenali materanya seperti apa, itu 2 bulan. Setelah 2 bulan itu naik pangkat lagi menjadi sersan siswa. Jadi sudah 3 bulan, naik 2 bulan, habis itu naik pangkat lagi jadi sersan siswa itu selama 2 bulan. Jadi total 7 bulan. Nah, sersan siswa ini materinya apa aja? Itu lebih mengarah ke matra, atau istilahnya mengarah ke yang angkatan darat. Dia fokus materi-materi angkatan darat, sama laut segala macam. Dalam artian kita belajar juga. Jadi kebetulan saya ini angkatan darat ya, Daya. Kami pelajari juga metode struktur organisasi di angkatan laut seperti apa, angkatan udara seperti apa, pengenalan lah istilahnya. Nah, setelah itu baru dilantik jadi Letnan 2. Dan kemudian ada pendidikan kecabangan. Nah, pendidikan kecabangan ini yang nanti saya akan lewatin deh. Jadi darat, laut sudah melaksanakan, udara juga sudah melaksanakan. Nah, darat ini kita masih nunggu konfirmasi kapan mulainya. Itu ada 5 bulan, 5 bulan kalau nggak salah. 5 bulan baru kita fokus, benar-benar fokus masalah, misalnya karena saya angkatan darat jadi fokus masalah kesehatan di angkatan darat seperti apa gitu. Terus gitu nanti lanjut setiap mau naik pangkat ada syaratnya juga, harus mengikuti pelatihan ini. Jadi tentara isinya itu deh, pelatihan sekolah sampai pokoknya sampai benar-benar mentok jabatannya seperti itu. Kalau masalah pendidikan ada lagi deh. Kak, ada pertanyaan dari Kak Anando. Kak, bukannya kalau dapat beasiswa harus hafal minimal 5 juz, Kak? Ya, Letnan. Jadi yang nanya itu teman saya satu letting itu. Bahkan satu peloton saya itu. Namanya Letda Laut ya. Letda Laut Kes. Dia kesehatan juga, kalau nggak salah dia anak gizi tuh. Iya, orangnya ganteng itu. Jadi pertanyaan kenapa? Arab. Lebih mengarah ke syarat syarat dapat beasiswa itu ya. Ya mungkin teman-teman udah tahu ya syarat dapat beasiswa. Ya deh. Kenapa? Iya Kak, mungkin syarat beasiswa PBSB. Ya, syarat tes PBSB itu kemarin itu tergantung waktu PBSB juga udah kurang tahu, udah lama sih.
Waktu itu syaratnya sepertinya nggak ada kayaknya. Saya lupa ya, apa ada ya? Saya juga lupa persyaratan karena tiap tahun kan berbeda-beda persyaratan. Yang jelas ketika PSBB itu biasanya perwakilan pesantren. Jadi perwakilan santri yang istilahnya menurut pesantren itu bisa mewakili namanya. Nanti itu diikuti tes dulu, bahkan tahun 2012 itu kita dikumpulkan di satu tempat, diadakan pelatihan di asrama haji. Di Makassar itu diadakan pelatihan, kasih materi, setelah itu akhir-akhir dikumpulkan itu udah mulai ada tesnya. Nah, yang penting itu kalau udah bisa ngelewati tesnya itu sih, biasanya sih lolos. Untuk syarat sih juga lupa ya. Tapi kemarin tesnya itu ada juga. Tulisan Arab, baca kitab, segala macam itu ada. Ya itu ya buat Nando ya. Syaratnya itu. Untuk hafal, nggak tahu ya, Dek. Kamu tahu nggak, Dek Fitri? Syaratnya apa yang terbaru sih? Juga lupa. Syarat terbarunya itu buat dapat beasiswa itu. Kalau syarat-syarat PBSB Kak mungkin sekarang Kak hanya mengikuti Kak jalur Iya bener kan, mengikuti sama tesnya itu kan. Nah, ya. Oh mungkin ini juga yang perlu teman-teman tahu. Jadi, yang kebetulan teman-teman alumni atau teman-teman yang mendengarkan, buat teman-teman yang masih kuliah. Jadi, Tentara Nasional Indonesia ini ada namanya MABEA atau beasiswa khusus mahasiswa dari TNI. Jadi TNI memberikan beasiswa ke mahasiswa. Kalau nggak salah itu jurusan apa aja deh dikasih. Sesuai nanti tentaranya TNI minta apa, misalnya jurusan hukum. Dia butuh berapa orang mau dibiayain sama tentara Mabes TNI gitu. Itu ada. Kebetulan tahun ini kalau nggak salah udah selesai ya kayaknya. Perekrutannya itu biasanya tiap tahun. Jadi itu bisa mengusulkan, kalau nggak salah terakhir aku dengar persyaratannya itu semester 6 ke atas. Jadi setelah melewati semester 6 itu bisa mengusulkan, Dek. Kita bisa mengusulkan beasiswa itu. Ngikuti tesnya juga ya kayak tes tentara, jadi per provinsi. Nanti habis itu tesnya per nasional, itu dikumpulkan seperti tes tentara, tes garja segala macam, pokoknya kayak gitulah. Nah, nanti itu dapat beasiswa dari tentara. Jadi tentara memberikan beasiswa, saya lupa ya, apa beasiswa bayar apa uang, saya juga lupa. Yang jelas dibantu sama tentara biaya. Nah, harapannya nanti kalau setelah selesai kuliah, nah, itu bisa bergabung ke TNI. Biasanya bisa otomatis sih masuk itu. Karena istilahnya kan udah biaya sama tentara dan udah mengikuti tesnya. Nah, buat teman-teman yang mau masuk dokmil misalnya atau mau jadi perwira yang karir, maksudnya jurusan hukum mau jadi perwira bisa deh. Kalian coba aja tuh daftar tuh beasiswa TNI. Nah kalau udah lolos itu biasanya otomatis tuh masuk. Bahkan dianjurkan masuk jadi perwira karir seperti itu. Itu informasi aja. Kalau mau tahu informasinya banyak kok deh, sering diupdate tuh. Beasiswa TNI biasanya orang bilang MABEA itu ada. Banyak soalnya letting saya ada 2 MABEA. Dari UGM semua itu, dokter umum sama dokter gigi. Jadi dia udah sekolah dokter udah didapat beasiswa loh. Jadi dari dokter juga dapat beasiswa dari tentara, selesai daftar tentara juga. Nah, sekarang rata-rata dua teman saya itu angkatan udara, sekali lagi pendidikan juga. Itu untuk informasi tambahan sih yang mau daftar beasiswa. Ada lagi mungkin yang ditanyakan seputar dokter militer? Nggak ada yang nanya kekurangannya gitu kan? Ruginya apa gitu? Untungnya apa gitu, ada nggak? jadi mungkin teman-teman yang masih mau bertanya mungkin dan kelebihannya jadi dokter militer. Oh, ini kita yang nanya, Dek. Ya. Tanya aja. Keuntungan jadi dokter militer ya. Ya dari kelihatan mukanya udah kelihatan ya, banyak untungnya gitu ya. Semua pekerjaan ada untungnya. Ya, jadi benar kata teman saya, untuk masalah keuntungan ya. Jadi dokter militer semua pekerjaan semuanya ada untungnya deh.
itu tergantung dari keinginan atau tujuan teman masing-masing. Kebetulan memang saya kan cita-cita tuh, ya kan. Jadi masuk TNI lebih banyak menurut saya keuntungannya bagi saya. Karena kalau kita bahas tentang keuntungan lebih banyak tentang duniawi ya. Nah, sedangkan duniawi itu kan istilahnya cuma fasilitas Tuhan saja. Jadi hanya sekedar menceritakan ya, bukan istilahnya biar kita mencapai sesuatu itu bukan cuma tujuan duniawi ya. Jadi saya cuma menceritakan aja. Kebetulan keuntungan terbesar bagi saya dokter menjadi dokter militer, salah satunya cita-cita tercapai. Kedua tentunya bisa membuat orang tua bangga. Membuat orang tua bangga itu keuntungannya. Karena enggak tahu ya kalau teman-teman saya yang lain dokter militer, kalau saya satu tadi keluarga bukan dokter, bukan latar belakang kesehatan gitu kan. Kedua, nggak ada latar belakang militer juga. Nah, alhamdulillah semua bisa tercapai dalam kondisi tertinggi, dalam artian sudah selesai dokter, selesai tentara juga jadi perwira. Nah, perlu diketahui juga bahwa tentara itu kan ada tingkatannya. Tak mohon maaf, tanpa mengurangi penghormatan, jadi ada tingkatan dari Tamtama, Bintara, dan perwira. Jadi jalur yang saya masuk ini langsung jalur perwira istilahnya. Jadi emang kalau istilahnya di Magelang kita dianggap sekolah tertinggi dari ketentaraan. Jadi kan ada yang masuk jalur Tamtama, ada yang masuk jalur Bintara, kemudian saya masuk jalur perwira. Keuntungannya banyak, Dek. Di usia muda kita sudah bisa mendapatkan pangkat tinggi. Nah, itu pengaruhnya bakal banyak. Jadi emang perwira itu kita disiapkan jadi pemimpin. Siapkan jadi pemimpin, gimana caranya nanti para pemimpin muda ini bisa menggantikan pemimpin-pemimpin pendahulu seperti itu. Jadi keuntungannya banyak. Dalam pengabdian kepangkatan juga nanti bahkan lebih mudah, istilahnya seperti itu. Itu dua. Yang ketiga, selain membanggakan orang tua, keuntungannya dokter militer menurut saya di luar dari dokter ya, kita juga perlu tahu, mungkin Adik Fitri juga kan mahasiswa dokter ya. Sekarang dokter yang dunia kedokteran yang teman-teman pahami atau orang-orang awam yang tidak pahami, kondisi kesehatan, dunia kesehatan kita ini sebenarnya agak berat itu. Jadi kita bisa kerja, Dek. Dokter itu kita bisa kerja. Tapi kerja 24 jam. Di kondisi memang uang gaji banyak nih ya. Makanya kita kerjanya 24 jam, tapi waktu buat teman, keluarga itu kurang. Jadi jawabannya misalnya kalau kita mohon maaf nih ya, uangnya banyak gitu, mau gajinya banyak, otomatis kita harus membuang waktu banyak gitu ya. Nah, keuntungannya ketika saya menjadi dokter militer, diselingi mohon maaf ya, ini kalau bahasa tentang gaji gitu ya. Ketika kita sudah menjadi tentara, alhamdulillah kita gajinya sama ASN lainnya, sama kayak PNS gitu kan, udah dapat gaji. Satu, itu di luar dari kerja. Nah, kalau kita kerja dokter lagi, itu bisa ada dinas dan tunjangan lah gaji kayak gitu. Istilahnya lebih ke double, meskipun kerjanya tidak terlalu berat. Karena kalau kita, mohon maaf, aparatur negara kan kerjanya mulai dari jam 7, kalau tentara itu sampai jam 2 siang. Jam dinasnya seperti itu. Setelah itu kan waktu kosong, alhamdulillah gaji tetap ada. Nggak perlu kerja keras, dalam artian nggak perlu kerja keras, istilahnya nggak menguras waktu banyak gitu kan. Itu keuntungan tuh buat saya. Bagi saya sih, saya kan tipe orang yang bukan malas ya. Pengennya kerja santai, tapi tetap serius seperti prinsip saya. Jadi relaxed but serius gitu. Jadi meskipun kita kerjanya santai, tapi semua terlaksana dengan baik. Saya tipe orang kayak gitu, jadi dokter nih kalau ngelihat kondisinya nanti Adik Fitri ya, jadi dokter bakal tahu tuh kalau koas tuh awal-awal namanya masuk ke kedokteran, saya mau jadi spesialis ini, saya mau jadi spesialis penyakit dalam, saya mau jadi spesialis obgyn tuh, menggebu-gebu tuh, saya bedah plastik lah, ortopedi, masuk koas, baru tahu rasa tuh, ini kok kehidupan dokterin kok berat ya, nggak pernah pulang lah, sibuk sana pasien sana sini, waktu keluarga kurang. Nah di situ saya sadar deh, waduh kok jadi spesialis kok berat ya. Beratnya bukan dari segi materi ya, segi ke keluarga gitu, waktu keluarga itu kurang, gitu. Agak berat.
Bahkan ada dokter saya ketika dia libur, dia masih terima telepon. On call gitu, gimana konsulnya. Nah, di situ juga istilahnya menurut saya, meskipun kita liburan tetap kerja itu gak enak gitu loh. Karena saya kalau liburan benar-benar liburan. Waktu cuti saya pakai benar-benar sama keluarga, sama teman-teman, dipakai main segala macam. Nah, kalau ketika waktu kerja kerja. Karena saya tipe orang kayak gitu, menurut saya dengan masuk dokter militer itu suatu keuntungan buat saya. Itu sih keuntungannya ya. Nah, sekarang kita cerita kerugiannya ini. Untuk kerugiannya masuk dokter militer, sebenarnya kalau dari segi rugi, kalau tergantung dari kondisi orangnya, tergantung dari kondisinya. Kalau dari segi kerugian saya sendiri ya, saya nggak mengatasnamakan tentara ya. Atas saya pribadi kerugiannya itu satu, mungkin waktu dekat sama keluarga itu kurang, waktu dekat. Tapi maksudnya waktu sama keluarga masih bisa video call gitu, masih bisa lah. Kalau selain jam dinas masih bisa teleponan kan. Kenapa saya bilang dekat? Kalau misalnya di penempatannya di Papua nih, sedangkan keluarga saya di Bone. Jadi yang namanya tentara kan kita ngikutin tuh sesuai perintah atasan seperti apa. Kalau mintanya kita kerja sampai gini ya kita kerja sampai gini, nggak boleh pulang ya nggak boleh pulang. Nah, kerugiannya mungkin dari segi itu sih. Tapi itu kan kembali bukan kerugian dalam artian kerugian itu lebih menerima resiko ya. Itu resiko kita sebagai mengabdi untuk negara. Nah, itu beda-beda ya. Kadang orang itu nggak nganggap sebagai kerugian, itu balai biasa aja. Karena emang udah terbiasa. Mungkin kayak saya udah terbiasa merantau di Malang, pulangnya setahun sekali. Ya kan sama aja kalau misalnya saya nanti ditempatkan di contohnya nih, misalnya di Papua lah, kita anggap di Papua. Yang penting setiap tahun masih bisa pulang kan sama aja gitu kan. Bukan suatu kerugian. Itu cuma saya gambarkan aja. Mungkin ada yang anggap rugi kayak gitu. Terus kalau kerugian sih bukan deh, kayak apa ya, agak beban tanggung jawab kalau menurut saya. Karena kalau kita udah jadi dokter tentara yang saya bilang tadi, sumpahnya itu bukan cuma dokter, sumpah dokter kita pakai sumpah prajurit, kita pakai juga sumpah perwira. Karena setiap sumpah-sumpah yang kita perjuangkan itu yang bikin berat sebenarnya, tanggung jawabnya itu. Jadi kalau mau dibilang kerugian bukan, misalnya hal-hal yang perlu diperhatikan, yang awalnya tanggung jawabnya hanya sebatas sumpah dari dokter itu sendiri, nah kita nambah sumpah lagi nih, sumpah prajurit sama sumpah perwira. Jadi beban kerjanya, beban tanggung jawabnya bakal berat. Gitu aja sih deh kerugiannya. Rugi apa lagi ya? Kalau tentara, ada rugi lain nggak kalau kita jadi dokter militer? Kebetulan sih teman-teman saya nggak ada sih, pada senang semua sih. Karena gitu deh, kita udah siap apapun kondisinya. Saya ke teman saya yang dari Medan bilangnya, pokoknya kaki kanan melangkah pertama udah semuanya itu siap dihadapi, mau berat, susah, sedih, senang, tanggung jawabnya berat atau ada masalah atau ada resiko, pokoknya kaki kanan udah melangkah, udah siap hadapin gitu. Rata-rata teman gitu. Jadi kalau ditanya menyesal ya tidak gitu. Mungkin waktu pendidikan menyesal ya, yang namanya peralihan dari yang awalnya di Sinjai saya pulang di rumah sakit ke rumah dinas jalan sama teman gitu. Nah kalau di tentara udah nggak bisa, pokoknya selesai bangun pagi, pokoknya diatur deh. Jangankan mengatur kondisi pakaian segala macam, kasur tidur pun tuh kita diwajibkan itu rapi. Jadi kalau bangun tidur itu hal yang pertama kita lakukan itu merapikan tempat tidur. Itu hal sepele menurut orang. Banyak mungkin teman-teman yang tidak pernah melakukan. Kalau di pesantren, ada teman-teman alumni pesantren pasti pernah merasakan kan, bangun tidur itu kita rapikan. Itu hal sepele loh. Tapi disitulah dinilai tentara. Mulai dari hal kecil kita benar-benar rapi, terus seragam, jadi semua sama. Hal-hal detail itu yang misalnya tentara itu perhatikan. Ya namanya itu kayak gitu. Itu sih deh. Ada lagi mungkin ditanyakan? Ini Kak, pertanyaan dari Kak Wahyu Junaid. Ya. Maksimal itu umur berapa? Jadi batas maksimalnya ke umur. Iya. Untuk pertanyaannya Kanda Wahyu itu senior saya juga itu, Kanda Wahyu itu. Dia di Jakarta juga. Untuk batas usia Kanda seperti yang saya jelaskan tadi, kalau
yang profesi. Biasanya kalau kita bahas tentang khusus tenaga kesehatan ya, yang profesi kalau nggak salah itu nurse kan profesi, perawat kan ada nurse itu profesi, apoteker juga itu profesi, terus profesi dokter juga itu profesi, kayak yang koas itu kan, koas, apoteker, terus sama nurse itu dihitung profesi. Jadi yang profesi itu maksimal usia 32 tahun. 32 tahun. Jadi selama belum 32 masih bisa daftar. Gitu sih. Kalau maksimalnya. Sedangkan jurusan lain itu berapa ya? Anak gizi berapa ya batasan usianya? Selain Gizi. dokter 2 Yang kayak fisioterapi 28 ya? Bang. Kalau yang profesi kan 32. iya 32. Ya, yang kayak jurusan fisioterapi, rekam medis, itu kan yang D3, itu kan D4, batasnya 28 usianya. Sedangkan kalau yang profesi itu 32. Sama kalau yang selain dokter, itu nggak boleh nikah. Yang dokter boleh nikah. Itu sih persyaratan utama. Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Yuda. Kak, kalau mahasiswa koas juga bisa daftar ya, Kak? Mahasiswa koas bisa daftar mabe ya? Kebetulan saya bukan mabe sih. Koas itu terhitung mabe ya? Bro, yang mabe itu bisa daftar nggak yang koas? Enggak ya? Pokoknya lebih dari semester 6 setahu. Tergantung itunya. Tergantung kebutuhan dasarnya. Dari universitas banyak. Iya. Dari universitas juga ya? Infonya dari fakultas saja. Dari fakultas. Dari fakultas siapa gitu? Maksudnya beda-beda. Iya, iya. Udah Mabea dia harus menjalaninya tuh. Nggak boleh mundur. Siap. Jadi kebetulan saya juga bukan mahasiswa Mabea ya, bukan mahasiswa beasiswa militer, tapi mahasiswa PBSB. Jadi kata teman-teman, untuk Mabea itu tergantung biasanya undangan. Jadi undangan setiap universitas biasanya ada undangan. Syaratnya beda-beda tuh. Bisa koas apa enggak itu tergantung dari permintaan. Nanti TNI permintaan, ada permintaannya tuh minimal sudah melaksanakan berapa semester gitu kan. Misalnya udah semester 6 yang tak bilang tadi kan. Terus kondisi IPK-nya berapa segala macam. Terus ada komitmen juga kayak semacam gitulah. Nanti kalau butuh infonya nanti saya kirimkan di alumni atau nanti saya share lah kalau misalnya ada info terbaru syarat-syarat gimana daftar Mabea gitu sih. Kalau misalnya mau tanya siapa Yuda ya, bisa chat pribadi aja. Nanti kalau misalnya saya dapat informasinya saya boleh tahu. Kayak gitu. Gitu deh. Ada lagi? Ini Kak, pertanyaan dari Kak Zaterapi. Kak izin tanya dok, apa disiapkan dari sekarang untuk saya yang masih koas? Siapa tuh yang nanya? Zaterapi, Kak Zaterapi. Oh, Jate. Oh iya. Itu junior saya di kampus. Kamu kalau mau nanya PC aja secara detail. Tadi nanyanya apa? Gimana persiapan koas ya? Iya, Kak. Nah, kalau dokter khususnya adik-adik atau teman-teman atau dinda-dinda yang masih melaksanakan pendidikan ya. Sebenarnya bukan cuma yang kesehatan ya. Jurusan lain juga ada, Dek. Jurusan juga ada. Nah, persiapan saran saya biar mengikuti tes itu pertama itu basic. Fisik. Karena saya lihat beberapa teman-teman itu kekurangan di fisik. Ya namanya orang fokus belajar dokter ya. Belajar sama beda ya dengan alumni sarjana olahraga, emang dari segi postur fisiknya udah mumpuni gitu, sedangkan kami yang latar belakangnya kesehatan lebih habis waktunya di materi belajar gitu segala macam, itu kurang. Jadi mulai sekarang persiapkan tuh, mulai atur tiap hari harus lari berapa kali, nggak perlu kenceng-kenceng, nggak perlu seperti tentara, nggak perlu, yang penting jaga bina fisik aja, menjaga tubuh ideal yang perlu saya ajarkan, kayak menjaga pola makan. Olahraga itu harusnya bukan banyak, bukan porsinya banyak, bukan porsinya berat. Olahraga itu yang penting istiqomah, ya kan? Olahraga meskipun sedikit 10 menit per hari ya, selama tiap hari melaksanakan 10 menit itu bagus. Jadi itu dilaksanakan. Itu aja sih Teh. Kamu mulai dari itu. Masalah pembekalan ilmu ya jangan ditanyakan, karena pasti pintar semua lah ya. Karena biasanya tes-tesnya materi kayak psikotes tuh
anak-anak dokter paling udah hatam semua, itu udah tahu lah ya masalah materinya apa, ditanya ini apa, itu anak udah tahu semua. Jadi kalau saran saya sih fisik, terutama renang ya. Biasanya itu banyak nggak bisa renang gitu. Renang itu dilatih mulai dari sekarang. Kalau merasa kurang, ya latihan aja 25 meter atau 50 meter. Kalau udah bisa nyebrang sana, gimana caranya dari jarak 25 udah nggak tenggelam, udah itu udah bisa dijalan. Itu aja yang kamu jaga, bina mulai dari situ. Kalau bisa nge-gym lah, boleh juga tuh meningkatkan pull up-mu. Bisa. Itu sih sarannya. Apalagi deh. Oh sama yang paling penting nilai. Kamu kalau koas harus bagus nilaimu. Buat teman-teman yang koas, ada yang mau lihat misalnya kalau universitasnya akreditasinya, kebetulan kampus saya itu akreditasinya B ya. Jadi minimal nilai IPK-nya itu harus 3. Jadi kalau misalnya mau daftar tentara wajib tuh, jangan sampai di bawah 3. Kalau ada yang kurang, udah gimana cara yang kamu perbaiki nilaimu. Sedangkan yang akreditasi A batasnya 2,75. Karena pengaruh, IPK itu juga pengaruh. Itu sih. Jadi jangan main-main, belajar. Habis belajar baru main. Jadi ini Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Abang. Setelah melaksanakan dinas 4 tahun, kira-kira bisa nggak ngajuin pendidikan spesialis? Abang siapa? Abang Alil, Kak. Abang Alil. Kenapa 4 tahun? Setelah 4 tahun bisa mengajukan apa? Pendidikan spesialis, Kak. Setelah pendidikan 4 tahun. Oh, kebetulan saya pendidikannya pendidikannya 7 bulan deh. Untuk yang karir kan misalnya kita disetarakan militernya aja, dibutuhkan profesionalitasnya yang dibutuhkan. Pendidikannya 7 bulan, setelah itu nanti kejabangan 5 bulan, yang total kira-kira 1 tahun lebih lah untuk istilahnya udah boleh dinas. Nah, untuk melanjutkan sekolah spesialis itu ada syarat-syaratnya juga deh. Jadi setelah itu nggak tahu ya apa berubah-berubah, saya juga belum tahu karena belum sampai ke sana. Cuma hanya sebatas informasi sedikit yang saya dengar, itu minimal pangkatnya itu kapten. Jadi kalau saya ini masih letda balok 1, ini harus jadi 3 di sini nih baru bisa mengajukan. Nggak tahu juga kalau udah berubah aturannya, karena tentara itu semua itu berubah tergantung dari kebijakan komandan atau kebijakan pimpinan. Pimpinan berubah, syaratnya itu bisa jadi berubah. Dalam tentara 5 menit menentukan, jadi nggak bisa menjadi pasti, suatu saat bisa berubah kayak gitu. Nah, yang terakhir saya dengar minimal kapten, jadi minimal balok 3 baru bisa mengajukan sekolah spesialis. Nanti dibantu sama tentara gimana caranya melihat kondisinya, misalnya kondisi ini membutuhkan spesialis ini, itu biasanya diajukan sekolahnya kayak gitu. Sekolah spesialis loh ya. Nah, itu untuk sekolah spesialis, tergantung spesialisnya. Adik pasti tahu kan, Dek. Dek itu udah tahu sekolah spesialis itu beda-beda, ada berapa tahun, ini spesialis ini berapa tahun, itu tergantung. Kayak gitu. Minimal kapten baru bisa ngajuin sekolah. Ada lagi mungkin? Mungkin dari kakak dan teman-teman yang masih mau bertanya. Pak Trisut. Banyak ya. Kak Fitri banyak fansnya juga nih. Fitri. Kamu angkatan berapa, Dek? Angkatan 14, Kak. 14. Oh, berarti enggak aku dapet ya. Angkatannya Enal ya. Enal sama Zahra ya, Zahran. Iya, Kak. Oh iya. Dia aku kenalnya Zahran sama Enal itu karena Enal kan di Malang. Bang. Enal itu di UIN Malik Malang. Saya kenal di situ. Zahran di Surabaya. Oh, Nuge ya. Nuge sama siapa itu ya? Nuge itu sama siapa ya? Mbak Joy ini. Dinyo ya? Siapa Dinyo ya? Kalau saya lupa nama aslinya. Itulah pokoknya. Satu letting itu kan? Iya, Kak. Dinyo, Kak. Iya, Kak. Iya. Jadi mungkin Kak sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin ada sedikit closing statement Kak dari kita mungkin.
closing statement ya. Banyak sebenarnya. Jadi yang penting aja buat teman-teman, buat adik-adik, kakak-kakak, senior, atau siapapun yang mendengarkan, apapun cita-cita kalian, apapun harapan kalian, apapun tujuan kalian, jangan pernah berhenti mengejar, sekalipun ada halangan atau rintangan maupun underestimate statement, kayak misalnya wah sembarang masa mau jadi kayak gini, jangan pernah peduli sama omongan orang lain. Dalam artian jangan sampai omongan orang itu mempengaruhi hidup kalian. Contohnya saya gitu kan, siapa yang ngira dari pondok pesantren jadi dokter, habis itu masuk militer lagi kan, gak ada yang ngira juga. Pokoknya apapun yang kalian inginkan kejar. Percaya kalau kalian udah berusaha, tawakal, berdoa sama orang yang tersayang, sama orang-orang yang peduli sama kalian bisa kalian gak capai, pasti tercapai kok. Itu aja sih statementnya. Jadi mungkin itu tadi statement dari Kak Hafiz. Sebelumnya Kak, terima kasih banyak Kak sudah menjadi peserta malam ini Kak, dan Sama-sama. sudah waktunya Kak, mungkin di tengah-tengah kesibukannya Kak. Jadi kalau buat ikan nggak pernah sibuk kok, santai ya. Jadi mungkin Kak sudah bisa kita tutup Kak sharing pada malam ini Kak. Boleh. Jadi semoga sharing pada malam ini semoga bisa menjadi motivasi untuk kakak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Sukses semuanya ya. Sering-sering ngadain kayak gini deh, bagus. Iya Kak.